saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 SMK. Adapun KD dalam pembelajaran kali ini di KD 3.5 menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara, dan KD 4.5 merumuskan perkembangan seni budaya Nusantara. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas faktor perkembangan seni budaya Nusantara, di mana dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internalnya itu adalah manusia. Manusia memiliki kreativitas yang melekat pada dirinya yang melahirkan ide-ide atau kreasi terhadap sesuatu yang bernilai seni. Berikutnya faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan ini mencakup lingkungan hidup atau alam semesta dan lingkungan sosial budaya. Yang kedua ada lingkungan sosial dan budaya, merupakan hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang terus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok manusia dari berbagai tempat. Oke, tadi kita sudah membahas tentang faktor perkembangan seni budaya Nusantara. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan, yaitu tentang perkembangan seni tari Nusantara. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah tahu bahwa seni tari merupakan hasil ekspresi jiwa yang diungkapkan melalui gerak anggota tubuh manusia yang sudah diolah secara khusus. Jadi gerak seni tari berbeda dengan gerak keseharian. Tari merupakan bentuk fungsional bagi masyarakat. Tema dan pengungkapan lewat gerak tidak terpisahkan dari kepentingan menyeluruh. Biasanya penyajian tari terkait dengan upacara ritual yang bersifat magis dan sakral. Untuk perkembangan seni tari Nusantara, di sini yang pertama ada pada zaman prasejarah. Jadi pada zaman prasejarah ini, karya tari merupakan suatu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tari dianggap sebagai bagian dari daur kehidupan. Dan terkait dengan kepercayaan masyarakat zaman itu yang masih menganut animisme dan dinamisme. Tari-tari yang dilakukan juga merupakan salah satu bentuk pengharapan. Misalnya pada saat kelahiran anak, sebelum melakukan pemburuan, meminta hujan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri tari pada zaman prasejarah, yang pertama gerak tari sederhana. Jadi biasanya yang kedua, iringan tari biasa yang digunakan ini berupa nyanyian dan suara kuat bernada tinggi. Pada saat itu masyarakat juga sudah mengenal alat musik berupa nekara. Nah, yang ketiga sudah mengenal aksesoris untuk busana tari. Nah, aksesorisnya ini terbuat dari bulu-bulu burung dan dedaunan. Yang kedua, perkembangan tari ada pada zaman Hindu-Buddha. Di sini setelah penyebaran agama Hindu-Buddha, karya tari mengalami kemajuan pesat. Seni tari telah mempunyai standarisasi atau patokan. Hal ini terbukti dengan adanya literatur seni tari yang berjudul Natya Sastra karangan Bharata Muni. Buku ini berisi tentang unsur gerak tangan mudra yang berjumlah 64 motif. Motif ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 24 motif mudra yang berbentuk dari satu tangan. Kedua, 13 motif mudra yang berbentuk dari kedua tangan.
Yang ketiga, 27 motif mudra dari hasil kombinasi kedua motif tangan. Motif-motif yang mengandung keindahan dalam literatur tersebut juga banyak yang diambil untuk seni tari Indonesia. Contohnya seni tari yang berasal dari zaman Hindu-Buddha, misalnya tari topeng Panji, tari wayang wong, sendera tari Ramayana, dan sendera tari Mahabharata. Adapun ciri-ciri dari perkembangan seni tari pada zaman Hindu-Buddha, yang pertama, gerak-gerak tari mulai tersusun secara sungguh-sungguh. Yang kedua, pertunjukan karya tari mulai difungsikan. Yang ketiga, karya tari mendapatkan perhatian dan dukungan dari para raja dan bangsawan, sehingga karya tari mempunyai nilai artistik yang tinggi. Karya tari pada masa itu disebut sebagai karya tari tradisional. Yang keempat, tema karya tari mulai beragam karena banyak mengambil tema dari cerita Mahabharata, Ramayana, dan cerita Panji. Yang kelima, iringan musik karya tari juga mulai beragam. Alat musik berupa cengceng, rebab, saron, dan seruling sering digunakan. Berikutnya yang ketiga, kita masuk ke zaman penjajahan. Jadi pada zaman penjajahan, seni tari di dalam istana masih terpelihara dengan baik. Namun tari hanya digunakan untuk kepentingan upacara istana, misalnya penyambutan tamu raja, perkawinan putri raja, penobatan putra-putri raja, dan jumenengan raja. Hal ini berbeda dengan seni tari di kalangan rakyat biasa. Di kalangan rakyat biasa, seni tari hanya merupakan jenis hiburan atau tontonan selepas setelah bercocok tanam. Oleh karena itu, seni tari pada zaman penjajahan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Yang keempat, zaman Indonesia Islam. Dalam perkembangan agama Islam di Indonesia, perkembangan seni tari memang sedikit banyak mengalami perubahan, meskipun tidak signifikan. Agama Islam dikenal dengan agama yang santun dan pelan, serta tidak mengajarkan tarian dalam ajaran agamanya. Pada zaman Indonesia Islam, kostum dan busana yang digunakan oleh penari juga mengalami perubahan dengan memodifikasi kostumnya agar lebih tertutup dan meminimalisir tampaknya aurat pada penarinya. Syair dan musik pengiring tarian juga diganti menjadi lebih Islami. Sebagai contoh, di Pulau Jawa, seni tari berkembang dengan sangat baik, terutama di lingkup dua keraton, yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta mencari identitas diri, antara lain melalui karya tari yang dihasilkan. Dua kerajaan ini menciptakan karya tari dengan tampilan berbeda, misalnya sama-sama menarikan tari serimpi, namun kostum dan ekspresi yang dihasilkan berbeda. Untuk Kesultanan Surakarta memilih pengembangan apa yang sudah ada. Dasar tari Surakarta adalah pacak, pancap, ulat, lulut, luwes, wilet, wirama, dan gending. Tarian Surakarta mempunyai dua jenis tarian yang berkembang, yaitu gaya, Kasunanan, dan Mangkunegara. Sedangkan untuk Kesultanan Yogyakarta memilih melestarikan tradisi yang ada. Dasar tari Yogyakarta adalah wirama, wiraga, wirasa, sawiji, greget, segu, dan oramingko.
Contoh tari Yogyakarta misalnya tari Beksan Sri Kandi, Suradewati, tari Klonorojo, tari Arjuna Wiha, dan tari Satrio Watang. Dan untuk perkembangan seni tari Nusantara yang terakhir, yakni yang kelima, zaman setelah kemerdekaan sampai dengan sekarang. Setelah kemerdekaan, seni tari dalam masyarakat mulai difungsikan kembali. Seni tari bukan lagi menjadi sekadar ritual adat keagamaan, tetapi juga sebagai sarana hiburan masyarakat dalam berbagai acara baik formal maupun informal. Tarian sebagai upacara adat dan upacara keagamaan kembali hidup dan berkembang. Tarian sebagai hiburan juga memegang pesan yang cukup besar dalam masyarakat. Modifikasi tari klasik pada zaman sebelumnya menciptakan inovasi baru yang biasa disebut dengan seni tari modern atau gaya baru. Seni tari benar-benar mengalami kemajuan pesat. Koreografer muda pun banyak bermunculan. Jadi sampai dengan saat ini seni tari di Indonesia sudah sangat baik dan berkembang. Nah, berikut contoh dari seni tari pada masa ini. Nah, ini yang contoh yang pertama ada tari merak. Tari merak ini menceritakan kehidupan binatang burung merak. Tari merak diciptakan oleh seniman Sunda, yakni Ibu Raden Cece Sumantri. Lalu ada tari Banjar Kemuning. Tarian ini terinspirasi dari desa yang terletak di daerah Sidoarjo. Desa ini adalah desa daerah pesisir dan semua masyarakatnya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Tarian ini diciptakan oleh Agustinus. Yang ketiga ada tari Rarangigel. Tarian ini diciptakan oleh Ida Wibowo yang menceritakan tentang seorang gadis menuju dewasa. Yang keempat ada tari Manuk Jawa. Tarian ini diciptakan oleh Iwayan Dibia dan Iwayan Barata. Tarian ini menggambarkan tentang kehidupan atau perilaku dari burung. Untuk contoh tari pada masa ini sudah sangat beragam, jadi kalian bisa mencarinya lagi sebagai referensi. Oke, selanjutnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan meluasnya tata pergaulan hidup masyarakat daerah. Hal ini menimbulkan perubahan dalam pikiran, pandangan hidup, dan tingkat kehidupan bangsa kita. Namun, kita harus lebih selektif dengan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan seni tari kita. Seni tari hasil ciptaan yang baru diharapkan tetap memperhatikan nilai-nilai seni dan keindahan sesuai dengan budaya bangsa kita. Agar dapat bersikap selektif, kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menjaga kelangsungan hidup seni tari bangsa Indonesia dari kemungkinan terseret ke dalam arus penetrasi budaya dari luar bangsa kita. Yang kedua, menciptakan keseimbangan nilai-nilai seni tari kita dengan nilai seni tari di luar bangsa kita. Ketiga, memanfaatkan nilai-nilai seni tari dari luar lingkungan kita untuk memperkaya dan menyempurnakan perkembangan seni tari kita. Saja kita belajar mandiri. Yang pertama, catatlah poin-poin penting dalam video ini. Tugas yang kedua, berikan contoh tari Nusantara sesuai dengan materi kita kali ini, yakni perkembangan seni tari Nusantara. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.